Nah, selamat pagi teman-teman ya. Ada yang tanya lagi, Bang, saya punya ayam, diabar bolak-balik itu bagus ya. Jadi pada waktu diabar bagus, tapi pada waktu ditarui dia mainnya beda. Nah, pada waktu diadu, digelanggang mainnya beda. Jadi bahkan akhirnya draw ya, istilahnya tidak ada yang tidak menang nah, begitu. Jadi menjawab pertanyaan itu apakah itu bagaimana ya? Jadi itu sebenarnya wajar. Jadi ada yang bilang bahkan orang-orang tua dulu mungkin nggak punya derajat atau mungkin derajat menangnya nggak ada katanya begitu. Jadi menurut saya, jadi kalau ayam diabar itu bagus, terus diabar lagi bagus pada waktu tarung itu kok mainnya agak jelek ya itu tadi ya. Sebenarnya sudah saya jawab di pertanyaan yang lain ya. Ini sebenarnya sudah mudah dimengerti sebenarnya. Jadi ayam itu pada waktu diabar, nah itu kan lawannya beda ya. Pada waktu diabar karakter musuhnya ini sesuai dengan karakter ayam kemauan ayam kita. Jadi ayam kita kelihatan bagus seperti itu. Terus pada waktu tarung kok mainnya berubah jelek, nah itu jadi memang musuhnya beda karakter gitu. Tidak sesuai dengan kemauan ayam kita. Jadi pola mainnya. Jadi itu tadi pada waktu ayam diabar kok bagus ya mungkin kebetulan musuhnya itu jelek, kurang bagus lah, bukan jelek, mungkin kurang bagus, dan pola mainnya sesuai dengan kehendak ayam kita, jadi mudah istilahnya menguasai atau mukulnya lebih mudah. Beda dengan pada waktu tarung kok tiba-tiba melawannya itu pola mainnya tidak sesuai dengan kemauan ayam kita, terus pada waktu ayam kita mau mukul susah gitu, dia mungkin mau mukul kalah pola mainnya kalah, atau mungkin istilahnya yaitu tadi tandingannya mempengaruhi ya. Jadi seperti itu, bukan karena menurut saya bukan karena derajatnya, bukan, memang itu tadi. Bahkan ada yang pada waktu diaper bagus, pada waktu tarung kalah, ya itu wajar karena ayam kalah ayam itu kalahnya ya dengan ayam. Nah, seperti itu hal yang wajar. Intinya yang penting pada waktu diabar itu bagus, diabar kan enggak sekali, dua kali, tiga kali. Nah, paling tidak tahu kan kemauan karakter lawannya, nanti saya harus cari seperti apa. Itu yang kunci utamanya di situ. Terus pada waktu tarung ayam ini sehat nggak, mukul nggak, bantat nggak, nah, seperti itu. Kalau ayam sudah sesuai, ayam sudah sehat, ayam tidak bantat, istilahnya seperti pada waktu dia dia kondisinya fit. Nah, terus kok tetap kalah, ya itu tadi ya, namanya ayam kalahnya dengan ayam. Nah, berarti lawannya kualitasnya lebih bagus dari ayam kita. Kita harus istilahnya apa ya, kita tidak boleh memandang remeh musuh, karena yaitu tadi namanya ayam kalahnya akan dengan ayam. Jadi kualitas itu akan ada terus di atas kita. Kebetulan pada waktu tarung kita dapat kualitas lawan yang lebih bagus, itu sudah wajar. Kita harus mengakui keunggulan kualitas lawan kita. Jadi tidak bisa kita kalah alasan kita, aduh ayam saya kurang ini, ayam saya kegemukan, ayam saya kekurusan, ayam saya kurang sehat. Itu tidak bisa pakai alasan. Jadi itu hanya istilahnya pembenaran kita. Padahal seharusnya kita mengakui, waduh ayam musuh ternyata lebih bagus. Itu yang harus kita legowo. Jadi memang seperti itu kenyataan. Kalau saya kalah, kalau saya tarung terus kalah, saya mengakui bahwa ayam lawan itu lebih bagus dari ayam saya. Itu yang harus kita akui. Terus bagaimana ya kita perbaiki nanti, istilahnya saya harus tandingnya harus seperti ini, kita perbaiki ke belakangnya, kita coba lagi ya, seperti itu. Jadi kunci utamanya kita harus mengakui bahwa lawan lebih bagus dari ayam kita. Itu kalau kita kalah itu ya, gak usah terlalu pembelaan ini itu ayam saya mungkin ini harinya kurang pas, apanya kurang pas ya, itu lain lagi. Itu kan di bawah. Sebenarnya main ayam ini kan ada ibaratnya termasuk hokinya juga ada. Mungkin pada waktu itu hoki kita kurang hoki mungkin seperti itu. Beda lagi kalau itu ceritanya. Jadi ayam itu bahkan yang unggul, yang kita menguasai pola main, menguasai pukul, menguasai lawan sudah dihajar habis-habisan, tapi tiba-tiba ayam kita lari sendiri, itu adalah ada hokinya juga. Jadi kalau walaupun ayam kita bagus, sehat, musuhnya tiba-tiba jelek, terus kita masih kalah, nah itu kembali lagi itu hoki. Jadi seperti itu. Hoki itu bagaimana? Hoki itu termasuk keberuntungan.
Itu keberuntungan lawan. Jadi keberuntungan di pihak lawan, istilahnya seperti itu. Jadi kita yang tidak dapat keberuntungan itu beda lagi. Memang namanya dalam pertarungan ya seperti itu. Ayam banyak yang ayam unggul tiba-tiba kalah banyak. Jadi seperti itu. Makanya kalau orang Jawa-Jawa dulu itu semua sudah diperhitungkan. Mulai dari ini itu dan segala macam syarat-syaratnya semuanya sudah. Jadi seperti itu. Nanti kalau rekan-rekan mau tanya tentang hal-hal itu nanti pasti saya jawab, tapi di sesi lain seperti itu ya. Jadi menjawab pertanyaan tadi bahwa ayam diabar kok bagus pada waktu tarung kok pola mainnya jelek, ya itu tadi karena lawan lebih bagus yang pertama. Itu kalau kecuali istilahnya pada waktu diabar bagus, pada waktu tarung kok ayam kita nggak mukul, pukulannya nggak keluar, ayam kita bantat, ayam kita kurang sehat, nah itu memang kesalahan dari kita, rawatnya kurang bagus seperti itu. Kok bisa pada waktu diabar dia sehat tidak bantat, terus pada waktu tarung kok dia bantat, nah itu berarti kesalahan dari rawatan kita, itu beda lagi ya. Nah jadi seperti itu kan. Kalau kita sudah rawat pada waktu tarung pukulannya sudah bagus, ayam tidak bantat sehat tapi masih kalah atau masih draw, ya memang lawan bagus seperti itu, kualitas lawan lebih bagus dari kita, kita harus mengakui itu. Nah jadi itu ya, jadi itu masalah menjawab pertanyaan tadi. Jadi memang ayam kualitas lawan lebih bagus dari kualitas kita. Jadi juga faktor tandingan tadi juga mempengaruhi. Jadi tandingannya mungkin kalah urat, kalah otot, kalah tinggi, kalah besar, istilahnya kalah teknik, kalah pokoknya ya itu tadi semua mempengaruhi. Jadi tandingannya, ototnya, umurnya, kenceng badannya, jadi semua itu sebenarnya mempengaruhi. Jadi ya itu tadi ya, pada intinya kualitas tadi. Untuk itu pinter-pinter aja memilih lawan. Nah untuk itu. Tapi kalau memang semuanya sudah kita pilih tapi masih juga kita kalah, ya memang kualitasnya tadi sangat-sangat mempengaruhi. Jadi faktor tandingan juga mempengaruhi. Untuk itu sering-sering aja ayam kita diabar, diototkan agar benar-benar ayam kita siap sebelum bertanding. Itu ya teman-teman menjawab pertanyaan tadi. Selamat pagi.